Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya, Bu Guru Kimia, yaitu Ibu Nursida Sutantri, akan menjelaskan materi kimia kelas 12 semester 2, yaitu benzena dan turunannya. Ya, selamat datang kembali di kelas kimia. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat lagi yuk, tata nama untuk senyawa-senyawa berikut. Nah, masih ingat nomor satu? Itu adalah struktur apa? Ya, semuanya tunggal berarti itu adalah struktur senyawa alkana. Nomor dua, ya, ada ikatan rangkap dua di sana berarti struktur senyawa alkena. Yang nomor tiga, ada ikatan rangkap tiga berarti itu adalah struktur senyawa alkona. Nah, sekarang yang keempat nih, gambarnya ikatannya adalah tertutup sehingga disebut senyawa siklik ya. Nah, silakan ingat-ingat kembali ya bagaimana cara memberikan nama pada senyawa berikut. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian bisa menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena serta turunannya. Kemudian kalian nanti menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan senyawa benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, kita lihat dulu ya contoh senyawa benzena itu apa saja. Di sini ada beberapa contoh senyawa benzena dan turunannya. Yang pertama adalah bom. Nah, kalian mungkin pernah mendengar istilah TNT ya. Nah, ternyata kepanjangannya itu adalah trinitrotoluena. Ternyata trinitrotoluena itu di dalamnya terdapat senyawa atau struktur benzena. Lalu yang kedua adalah paracetamol. Ini adalah obat-obatan. Nah, di dalamnya juga ada struktur senyawa benzena. Lalu apa nih yang ketiga? Nah, yang saya soroti adalah natrium benzoat. Ya, ini adalah pengawet makanan ya. Dan di dalamnya ada struktur benzena. Lalu yang keempat, ya ini untuk pembersih lantai. Sama ada struktur senyawa benzena di sana. Lalu yang keenam adalah deterjen. Dan yang kelima, mohon maaf, dan yang keenam adalah di situ apa? Pewarna pada tekstil atau pakaian. Nah, dari semuanya di sini contoh-contoh pada gambar tadi memiliki struktur senyawa benzena. Nah, apa itu senyawa benzena? Bagaimana strukturnya? Mari kita lihat. Jadi, benzena itu merupakan hidrokarbon aromatik yang bersifat tidak jenuh. Jadi, dalamnya itu dia memiliki cincin. Nah, tidak jenuh artinya dia memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap di sini adalah ikatan rangkap dua. Nah, ikatan rangkap duanya itu selang-seling ya. Jadi, rumus molekulnya adalah C6H6 dengan ikatan rangkap dua yang selang-seling. Strukturnya itu tertutup rantainya atau siklik. Nah, sehingga sering digambarkan segi 6 karena rumus molekulnya C6H6. Nah, sifat-sifat pada senyawa benzena ini, dia itu memiliki aroma yang sedap dan ternyata sifatnya itu toksik, ya beracun. Nah, ini juga memiliki sifat organik yang umum, kemudian ternyata walaupun dia punya ikatan rangkap dua, dia itu sulit mengalami reaksi adisi, tidak seperti di alkena ya. Nah, dia itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi. Nah, terus dia itu bersifat jenuh walau memiliki ikatan rangkap, maka dia lebih mudah disubstitusi. Dan memiliki struktur kekule atau resonansi, di mana ikatan rangkapnya itu ternyata bisa pindah-pindah. Jadi elektron pada ikatan rangkap pada benzena ini bisa pindah seperti itu sehingga sering digambarkan benzena itu segi 6 dengan lingkaran di tengahnya atau itu adalah cincin benzena seperti itu. Nah, selanjutnya karena benzena itu tadi sudah disebutkan sifatnya dia itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi. Nah, misalnya di sini ada reaksi substitusi pada benzena. Nah, substitusi itu artinya kita mengganti atom yang ada di dalam benzena yaitu hidrogen dengan atom atau molekul lain dari suatu reaksi. Nah, ini contohnya untuk reaksi substitusi. Nah, misalnya ini ada halogenasi, reaksi halogenasi namanya benzena direaksikan dengan Cl2 dengan katalis AlCl3. Nah, satu hidrogennya itu digantikan oleh satu atom Cl.
Nah, sehingga satu atom Cl-nya menggantikan satu atom hidrogen. Lalu yang kedua ada reaksi alkilasi. Benzena direaksikan dengan alkil halida ya. Nah, nanti alkilnya atau CH3 akan menggantikan satu atom H. Lalu asilasi, asilasi itu adalah gugus asil ya. Sama itu juga akan menggantikan satu atom H. Nitrasi, benzena direaksikan dengan asam nitrat. Nah, nanti NO2 akan nempel atau menggantikan satu atom H. Dan yang terakhir adalah sulfonasi, benzena direaksikan dengan asam sulfat, lalu dengan katalis SO3, dan nanti HSO3 akan mensubstitusi satu atom hidrogen ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata nama senyawa benzena dan turunannya. Nah, pada dasarnya struktur cincin benzena adalah seperti ini ya. Jadi, ini benzena C6H6. Nah, kalau satu atom hidrogennya itu disubstitusi oleh atom lain atau molekul lain, maka disebutnya itu menjadi C6H5 atau fenil. Nah, tapi kalau si benzenanya itu mengikat CH2 itu disebutnya benzil, mengikat CH itu benzal, dan mengikat C saja adalah benzo. Nah, substituen itu apa? Jadi substituen itu adalah cabang yang berikatan dengan cincin benzena. Aturan penamaannya itu berdasarkan tata nama IUPAC. Jadi senyawa turunan benzena ini satu substituen secara umum adalah cincin benzena yang merupakan rantai utama. Sedangkan substituen itu dianggap sebagai cabang seperti itu. Nah, turunan benzena utama dengan satu substituen itu seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini adalah contohnya kalau satu atom hidrogen disubstitusi gitu ya oleh atom atau molekul lain sehingga akan menghasilkan monosubstituen. Mono itu artinya satu ya. Nah, misalnya satu H-nya digantikan sama OH. Ini disebutnya adalah hidroksibenzena. Jadi kita sebutkan dulu gugus yang terikatnya hidroksi dan diakhiri dengan benzena. Itu nama dasarnya, tetapi ada nama lainnya yaitu fenol ya. Lalu di sini ada apalagi ya yang terkenal misalnya nah ini CH3 ya, CH3 itu disebutnya CH3 itu metil diakhiri dengan benzena atau nama lainnya adalah toluena ya. Lalu ada lagi NO2, NO2 itu nitrobenzena atau suka disebut juga nitrobenzol ya. Nah, terus ada ini SO3H. Nah, karena ini tuh hasil dari sulfonasi sifatnya asam, maka dikasih awalan asam, benzena sulfonat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari monosubstituen beserta fungsinya. Silahkan boleh dilihat-lihat kembali. Oke, selanjutnya kita lihat kalau benzenanya itu disubstitusinya oleh dua substituen. Nah, gimana nih gitu ya. Nah, kalau dua substituen harus ada yang menjadi prioritas yang menjadi nomor satu atau rantai utama. Nah, apa aja prioritasnya? Mulai dari gugus COOH. Ya, COOH, COO, SO3H, sampai X atau ini gugus halogen. Jadi semakin ke bawah itu semakin tidak prioritas. Artinya, semakin ke atas itu semakin prioritas menjadi nomor satu atau menjadi rantai utama. Nah, contoh gitu ya. Ini, oh iya, ada posisinya, 3. Ada 3 posisi, ada posisi orto, beta, dan para. Orto itu untuk di posisi 1, 2. Beta itu di 1, 3, sedangkan para itu di posisi 1,4 ya. Nah, kayak gimana contohnya? Kita lihat contohnya dengan dua substituen. Nah, misalnya kalau si substituennya itu sama. Di sini contoh yang pertama Cl nih dua-duanya ya. Cl-nya di posisi nomor 1 dan nomor 2. Maka kalau di nomor 1 dan nomor 2, karena Cl ada 2, berarti dikasih awalan di ya. Jadi 1,2 di klorobenzena. Nah, tapi tadi ada apa istilah lain untuk posisi 1,2 itu adalah orto. Jadi boleh juga namanya orto di klorobenzena seperti itu. Lalu kalau di posisi 1,3 berarti 1,3 di klorobenzena. 1,3 itu istilah lainnya adalah meta. Jadi bisa juga meta di klorobenzena.
Nah, sekarang yang ketiga ini adalah 1,4. 1,4 itu posisi para, jadi boleh juga para diklorobenzena. Nah, itu kalau si substituennya sama. Sekarang kalau substituennya beda, maka harus ada prioritas. Contoh, kita lihat yang sebelah kanan. Di sini ada CH3 dan NO. NO2 ya ini harusnya. Nah, kalau dilihat dari slide sebelumnya, siapa yang menjadi prioritas? Apakah NO2 atau CH3? Kita lihat ya. Nah, di sini ada CH3 itu adalah alkil ya. Kemudian NO2. Nah, ternyata yang menjadi prioritas adalah alkil. Prioritas itu menjadi rantai utama atau nomor satu. Nah, sehingga yang nomor satunya adalah si metil, lalu lebih dekat ke NO, dia yang nomor 2 ya. Nah, berarti namanya itu kalian sebutkan dulu yang prioritas pertama yaitu metil, kemudian yang prioritas kedua ya. Nah, atau karena posisinya itu di 1,2 boleh juga nih orto. Kalau pakai orto metapara itu sebutkan dulu prioritas kedua, baru sebutkan prioritas pertama. Jadi orto nitro metil benzena atau orto nitro toluena. Toluena itu nama lain dari metil benzena seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang mana lagi ya? Coba yang ini, yang bawah ya. Yang bawah, yang ini CH3 dan dua-duanya CH3 jangan. Oh ini, ada NH2 dan NO2 ya. Nah, kita lihat contoh yang baris ketiga NH2 dan NO2. Kalau kita lihat NH2 dan NO2, coba lihat di sini NH2 sama NO2 siapa yang lebih prioritas? Ya NH2 atau amino. Nah sehingga si amino itu menjadi nomor satu gitu ya. Sedangkan NO2 ini posisi keempat. Nah berarti kita bisa sebutkan karena posisinya 1,4 berarti para. Kemudian para diikuti gugus kedua dulu, nitro, kemudian rantai utamanya apa? NH2 itu adalah amino benzena. Nah, amino benzena itu nama lainnya adalah anilina. Seperti itu ya. Nah, itu kalau dua substituen. Nah, selanjutnya kalau lebih dari dua. Nah, lebih dari dua itu ada yang menjadi prioritas sebagai rantai utama gitu ya. Sama seperti tadi, jadi mana yang memang lebih prioritas. Jadi sama saja pada prinsipnya kita lihat aturan prioritas pada slide sebelum ini ya. Baik, kita masuk ke latihan soal. Dan di sini ada 3 latihan soal. Silahkan boleh dijawab. Ada 3 soal. Yang pertama, rumus struktur dari orto nitrotoluena. Nah, orto itu posisi apa? Posisi 1,2 ya. Jadi kita lihat dulu mana yang di 1,2 itu adalah yang C ya. Yang C sudah, berarti jawabannya sepertinya yang C karena nitro dan toluena NO2 dan CH3 yang terikat ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, perhatikan senyawa turunan benzena berikut. Nama untuk senyawa nomor 1. Nah, nomor 1 apa itu COOH? Ya, COH itu adalah asam karboksilat. Nah, berarti ini sifatnya asam. Berarti pasti didahului dengan kata asam. Maka jawabannya adalah yang C, asam benzoat. Jadi benzena yang merupakan asam karboksilat yaitu asam benzoat ya. Selanjutnya yang ketiga, perhatikan gambar berikut, nama senyawa dengan kegunaan yang sesuai. Nah, yang mana nih? Nomor 1, pengawet makanan, betul ya. Nomor 2, OH, fenol. Fenol itu biasanya untuk desinfektan. Kalau zat warna itu biasanya anilina ya, NH2. Lalu yang ketiga, CH3 toluen, bukan desinfektan. Biasanya toluen itu untuk pelarut atau bisa juga untuk bahan dasar membuat bahan peledak. Lalu yang ketiga, nitrobenzen itu juga biasanya untuk bahan peledak. Dan yang terakhir juga itu TNT ya, untuk bahan peledak. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai materi kita. Selanjutnya silahkan kalian cari informasi beberapa turunan benzena yang lainnya yang termasuk ke dalam senyawa benzena yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Silahkan dicatat di buku latihan masing-masing. Oke, jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.